Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tandi Fauzan Sutompul dari kelas 10 TJKT 1, mempresentasikan agama Islam tentang mawaris. Mawaris, pengertian mawaris. Dasar hukum mawaris dan ketentuan mawaris. Dasar hukum mawaris terbagi menjadi 3, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Fiqh. Dan ketentuan mawaris, ahli waris, syarat, sebab, ketentuan. Pengertian mawaris. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya pewarisan harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Kedua, harta milik orang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum waris adalah pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirrijalil nasiba mana roha ul walidani Rabbuna wali yasain nasibu mimma taraka walidani wa abrana mimma qalla minhu au karu nasiba mufardi. Artinya, bagi orang laki-laki adalah hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum waris yang kedua, As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut. Inni Mas'udi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamu turu anna wa alimuhu nasa wa ta'alamu mara'idha wa alimuha fa inna mu'mabusa wa mu'narfu wa yu'zika anta an ya'rihi fasmani fil karai wal salati walaya hidani ahada yu'diruhuma. Artinya, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang dan yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka pun berdua pun tidak menemukan seorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan mawaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ada ahli waris pihak lelaki yang biasa disebut ahli waris ashabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Kaum laki-laki, suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakak, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung, dan masih banyak lainnya sampai ada yang ke-14.
kaum perempuan. Pertama ada istri, kedua perempuan, anak perempuan, ketiga anak perempuan dari anak laki-laki, keempat ibu, lima ibunya bapak, enam ibunya ibu, tujuh saudara perempuan sekandung, delapan saudara perempuan seayah, sembilan saudara perempuan seibu. Ketentuan mawaris dalam Islam yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Ketentuan mewaris dalam Islam yang ketiga, sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama yaitu nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur kesampingnya saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum mengetahuinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga yaitu wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang diperdekakan meninggal dunia, sedangkan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi orang yang memerdekakannya itu. Yang keempat yaitu sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan, yaitu kekafiran, pembunuhan, perbudakan, dan perzinahan. Ketentuan waris dalam Islam yang keempat yaitu ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Ya yusibumu Allahu fil auladikum lidzakari min suluhadi yani fa in kunna bisau faqa'a tabini falahuna sulusa ma taraka wa in kana wahida fala atiqo walila bawahili kulli wahidin min mu'ma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walada fa in lama yakuluhu wala wawarithahu abbawahu fali umihi ususu fa in kana lahu izwa fali umihi asdusu minna badi wasitiyu si yasa adan. Artinya, Allah mengisyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu kebahagiaan seseorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari hak harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya.
Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam. Yang pertama yaitu ahli waris zawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud. Ahli warisan asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapat sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli waris asabah terbagi menjadi dua, yaitu asabah bin nasab dan asabah bin nasab. Asabah bi an-nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.